meja, tuangkan cerita peristiwa. Hanya aku dan Bapa. Seiring melihat ibu menghampiri, nah aku juga rindu berkaca matamu. Hangat sepiring rindu di meja, dengarkan kisah dulu Bapa. Hanya aku dan ibu rindu, aku dan ibu rindu, rindu. Seiring melihat ibu menghampiri, nah aku juga rindu berkaca matamu. Hangat sepiring rindu di meja, dengarkan kisah dulu Bapa. Hangat secangkir kopi di meja, tuangkan cerita peristiwa. Hanya aku dan Bapa rindu, aku dan ibu rindu, 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 rindu. Terima kasih. Senja di ufuk mata mengundang tawa, ringah bingang senja di utara.
mempesona, kuning merah jingga, tanda bahagia. Senja di utara, senja di utara. Duduk diam di antara rumput-rumput sekitar bunga, tunggu harap menghampiri senja di utara. Senja pernah mempesona, kuning merah jingga, tanda bahagia. Senja di utara, senja di utara. Duduk diam di antara rumput-rumput sekitar bunga, tunggu harap menghampiri senja di utara. Senja di utara, 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 senja di utara. Aku yang berbicara dengan isyarat, aku yang mendengar dengan isyarat, aku melihat, aku melihat. Ku berjalan tanpa mata, ku berlari tanpa kaki, menggenggamku tanpa tangan. Inilah aku, sama halnya denganmu. Inilah aku,
sepertimu punya rasa bahagia, punya rasa. Pandangilah mereka adalah kita, resapilah kita adalah mereka. Di antara pagar bunga, akar ranting dan daunnya saling jaga. Oh, pandangilah mereka adalah kita, resapilah kita adalah mereka. Di antara pagar bunga, akar ranting dan daunnya, tak ada yang berbeda. Kita adalah sama, tak ada yang berbeda. Kita adalah sama, tak ada yang berbeda. Kita adalah sama. Inilah aku, sama halnya denganmu. Inilah aku, sama halnya denganmu. Inilah aku, sama sepertimu. Coklat kita, humor sufi, asik mat, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang, kumaha, damang. Aduh, kopi ya rawas. Woi, hatur Sehat. nuhun sudah diajak ini ke kampung adat Cireunde, apa? Iya mah hese. Cireunde, Ciren de. de. Naon eta artosna? Tong waka ieu kana hartosna coba. Ci Ci Raun tah cek aing we. Cireunde. Cirende. Ya. Terus kenapa nulisnya harus ada U-nya, Mang? Tah eta di bahasa Sunda mah Hah? huruf E teh aya 3. Wih, Tah ieu ngabentenkeun teh aya dina kecap ngabentenkeun. Ben Ben, itu E-nya pakai curak, curak tau. pakai non, pakai contreng gitu. Oh ya, Ten itu nggak pakai curak. ya. Ken itu pakai U. Nah yang barusan diucapkan itu EU jadi E. Cirende. Oh, gitu ya, ya, ya. Bukan Kalau Cirende. Lewi gajah,
Lewi. Lewi. Repot banget ya. Itu nggak bisa dibicarakan baik-baik supaya Nggak nggak. bisa, sudah tidituna. Dialeknya memang begitu. Jadi ada 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 Ya. Rujak bebek. Nah, itu terpakai Rujak bebek. Bebek. Nah, barusan bebek. Bukan. Tah. Bebek. Itu nggak ngaruhi honor kan ya? Ngentut. Susah nih. Kalau orang Batak susah banget. Rujak bebek. Iya, makanya bebek, bebek, bebek. Bebek. Nah, beda-beda tete artinya. Ya ini kampung adat yang bagaimana sih? Cirende itu paling dikenal sebetulnya tidak makan nasi, Tapi makannya daging-dagingan. singkong, Oh singkong. sambelnya teteh. Ya. Nah kita datang ke Imah Gedena ya, Imah Panggungnya. Tadi Balai. disebut Balai Atikan ya. Balai Atikan. Ya, Ya. Balai Atikan Loresnya. Nah, nanti kita kan akan mengundang juga untuk detailnya mengenai Cirende. Kok berani sampean bertamu malah mengundang tuan rumah? Itu kata kudu bukannya. Loh, kan ini acaranya Gus Chandra. Iya. Nanti kan ada tuan rumah Ya. yang akan menjelaskan tadi. Soalnya rendenya sendiri kita harus tahu detail sebetulnya apa. Ci itu kan biasanya setahu saya air artinya ya? Ya, kalau Apakah dekat dengan sumber air, sungai? ya gini, Ci itu air, cek orang Sunda ayeuna. Tapi di dalam sastra Jendra itu, Ci itu asal katanya ca, ha, ya. Karena ada huruf ya dibacanya Ci. Cahaya. Cahaya, Ci. Oke. Cahaya seperti apa? Pada saat kita merawat air, ya sungai, kalau sungainya bersih, kalau dia ada sinar, maka dia akan memantulkan Ci. Ya. Ya, Logis. di Cina juga Ci itu yang adalah itu. Oh orang Cina tuh Cahaya. Sunda. Artinya sama dialeknya. Jadi kalau matahari bersinar, kalau bulan bercahaya, artinya cahaya itu pantulan atau Ci. Maka dari itu kalau sekarang Citarum, Cimanuk, Ci gitu ya. Itu kan lebih dekat dengan air. Ya. Maksudnya air yang bersih saat itu yang memantulkan Ci. Ya. Tapi kalau sekarang Citarum, Barijeng Loba Runtah, kayaknya sudah kurang layak disebut Ci. Di situ sudah tidak ada Ci-nya. Kita sudah kehilangan makna Ci sebagai cahaya. Karena zaman itu kalau yang namanya air disebutnya banyu atau tirta. Banyu, Di tirta, naskah sama di Jawa juga begitu. Sama kan? Ya. Sama lah satu pulau Jawa kan kita. Sementara pemisahan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan baru tahun 27. Kalau dulu kita sama aja. Ya kan? Di sana nggak ada tadi nggak ada. Berarti beda. Beda lah, jangan disama-samakan. Ciri sabumi, cara sadesa. Nah, benar, tak eta. Lulus ya. Ya. Itu pengertiannya apa? Aku barusan hafal itu tadi. Di mana adat berada itu punya ciri khasnya masing-masing. Jadi salah satunya tadi masalah singkong. Apakah masyarakat Sunda atau yang disebut adat semuanya juga makan singkong? Kan tidak. Belum tentu ya. Belum tentu. Begitu pula ideologinya, begitu pula ritusnya. Pasti ada sebuah monumen. Situs ya. Nah, nanti dia akan menjadi sebuah ritus yang nantinya menjadi status atau identitas dari Oh, yang adatnya. sekarang itu ada di sosmed itu dia update status itu ya. Dulu Bukan atau kan bertanya, jangan dimarahin lah. Iya, status identitas. Ya, Benar. update status itu kan. Bisa. Ya, oke. Benar. Supaya bisa diterima pengertian-pengertian masyarakat adat Status. harus dimodernisasi mungkin. Nginung ka waktu, mi bapak kak Zaman itu. Jadi ngegelan zaman ya. Iya. Benar. Tadi sempat ngobrol sama Mbah Asep sebentar sebelum kita undang nanti. Ada prinsip-prinsip mendasar yang cocok buat saya sebagai muslim menikmati Ramadan. Satu. Teboga sawah asal boga pare. Oke. Teboga pare asal boga beas. Teboga beas asal bisa nyangu. Tenyangu asal bisa dahar. Tedahar asal bisa kuat. Nah, itu. Tekuat modar ya. Teu bisa nyangu asal aya ATM. cocok. Ya. Ya, bisa bahasa Sunda kan nih? Bisa. Kapan belajar? Sudah mulai memilih calon-calon ini. Kelamaan keliling Jawa Barat. Ya benar. Kesepian. Sudah nu cocok tadi tuh di bawah aya SPG no. Ya. Tapi batas-batas antara tradisionalisme dengan modernisme di sini disepakatinya bagaimana? Komprominya seperti apa di sini? Kalau saya lihat ya, memang di sini ada
akulturasi, bukan asimilasi ya. Tidak anti terhadap modern, Oke. tapi juga tidak meninggalkan tradisi, gitu ya. Ya. Kan ada juga kelompok yang memang anti modernisasi. Sampai-sampai misalnya listrik nggak ada. Di kampung adat saya mah listrik teu meunang, nggak ganggu. Bah, upami bade ngiring ngecas di mana? Di mah aing kayak puting. Mending aya. Aya begitu oke aya. Ya. Pernah saya silaturahmi ke pesantren, Ya. anti musik. Oh, Anti kita musik. mau bikin konser Kidung Sufi, nggak boleh. Oh, Terus tiba-tiba HP-nya bunyi. musik. Musik. Ya. Terus musiknya tuh lagu mabok maning. Aduh. Ini di tengah kota loh, tidak Ya. jauh dari Bandung kota. Ya justru itu yang menariknya buat saya. Ya. Ini tidak jauh dari keramaian kota, sebut Keramaian aja begitu. kota, ya. Tapi tetap tidak terganggu. Terganggu yang saya maksud adalah terasimilasi atau didominasi oleh modernisasi. Ya. Tidak, kalau di sini seimbang saja. Tadi kan kita jalan ya. Iya. Terus lihat segala macam kehidupan yang di sana masih tertata dan lain-lain. Ya. Rumahnya ada yang sudah pakai tembok gitu, tapi di depannya ayah balong. Ya. Jadi ayah kayaknya status tradisinya. Ya, gitu. ya, ya. Balong, tahu balong nggak? Nggak tahu pokoknya iya. Palingan sudah seri. Kolam Oh, ikan. gitu kolam, kan. yang ngomong kolam gitu. Susah amat. Terus ada juga fasilitas olahraga tadi kita lihat. Fitness center. Badminton mana teh tadi tempat badminton Ya, ada. ya. Jadi kan saling mengikuti gitu, Ya. tidak terlalu dominasi juga. Dan memang mungkin sudah ada peristiwa kawin-mawin yang orang luar mendapatkan orang Cirende itu juga boleh ya. Itu kan mulai ada pengaruh mungkin ya dari Ya. situ. Tapi semenjak kapannya nanti kan kita Ya. tanya. Tapi yang jelas di sini masih pageh gitunya tuhu karena adat dan tradisinya masih. Satu lagi yang paling penting dan saya pengen banget belajar. Naon? Sunda Wiwitan. Tah. Ini ajarannya keren banget kan. Ya. Ya. Nanti diulik-ulik lah. Nanti kita tanya, Ya. si Abah kan? Ya. Heeh. Naon namina Abah? Abah Asep, Panggil lah aku sungkan aja. panggil. Panggil. Oh, Takut atuh. kualat kalau orang. Kesepuhan orang Oh, jadi sadanya. iya. Orang aturanan Abah Asep kangge kapayun. Ya. Tapi katanya ada tokoh pemuda na oge. Nah itu berani manggil aku. Ah, oke. Kang Yana. Oke. Ya, silakan. Kang Yana, aduh. Nu kamari leungit di cadas pangeran ya nya. Bah, balik deh, Bang. Balik Kang Yana, Abah mangga teu langkung sok di mana? Atuh meni di Cacanak ieu bojo saya. Sana sebentar nih, Pak. Oh. Siga nama gitu. Kamu sahat teh. Ah. Di Suguhan. Oh, di rumah sendiri dapat suguhan ya? Saya Chandra Malik. Nah, oke. Saya udah rumah tangga. Sebentar nih. Kumaha Abah, Kang? Damang Pangestu, damang. Mohon maaf, saya kurang lancar berbahasa Sunda. Jadi kita pakai bahasa Jawa saja. Ya, atuh Dan saya juga mohon maaf belum lancar bahasa Jawa. Ya. Jadi pakai bahasa Sunda saja. Wah, ya bahasa Indonesia aja kan bahasa persatuan. Oh, iya. Tapi Gus Chandra ini harus tahu juga. Ya. Kalau Abah ini mah bukan orang jauh dengan saya. Ini kakak. Oh, Jadi istri saya sama keluarganya, sama kakak-kakaknya menganggap beliau ini memang kasepuhannya, kakaknya. Jadi otomatis saya juga kakak saya ini, bukan orang jauh. Kang Budi kan kakak saya. Ya, berarti sama juga. Kakak juga ya. Iya. Udah. Biasanya kalau Idul Fitri Hah? dapat fitrah itu loh, dapat Ya, Adi ada duit kalance gitu so. kakak aja lah. Aduh. Ya. Abah tolong diceritakan Bah keistimewaan dari kampung Cirende. Cirende. Nah, Pakai bahasa Indonesia saja ya Gus ya. Nah, Kang Budi ya. tengah naon? nanti Campur-campur kalau aja. kehabisan kosakata boleh sih. Nah, jadi kampung ada Cirin itu cukup sedikit berbeda. Ya. Jadi walaupun kami kampung, wilayah kami itu masuk ke kota Cimahi paling selatan Ya. dan berbatasan dengan Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Ya. Jadi sedikit cantik lah. Walaupun kota Cimahi berbangga dengan kotanya, tapi kami juga berbangga walaupun kampung tapi ada di dalam kota. Ya. Yang tadi Kang Budi tadi di belakang itu cerita katanya gimana tentang Cirende ini ada boleh dikatakan di tengah kota, Ya. tapi masih kuat mempertahankan adat istiadat dari leluhur kami. Ya. Tapi itu tugas kami. Ya. Kalau tidak sama kami, sama siapa lagi? Jangan nanya saya sama siapa Saya lagi. tidak nanya, memberitahu saja. Oh, iya. Bah, eta aya nu tadi hoyong terang teh yang ingin diketahui Gus Chandra awal Cirende, ta eta na heula naon eta Cirende.
Sebenarnya Cirende. Ci itu kata orang tua lebih ke lambang kesuburan lah. Kesuburan tuh. Jawa Barat tuh kehidupan. subur dengan Ci-nya, Cimahi, Ci, Cirende, Cimanuk kata teman Ya. Pak Budi, dan Ci. Nah lainnya. kebetulan Cirende itu secara filosofisnya ada sebuah kekompakan di kampung Cirende lah. Sarendek saigel sabobot sapihanian. Jadi kemanapun kita harus bergotong royong dan emang ada sih ya, satu buah pohon rende kata orang tua. pohon. Ada, tapi Ya. lebih ke keluarganya yang tadi. Gotong royong. Gotong royongnya Ci tadi. itu perlambang kehidupan Kang Yana. Kecuali satu ci. Apa? Cicilan. Selalu wae tapi kehidupan. Nah, orang perkotaan tuh malah dijajah oleh kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Keinginan itu mah Jadi bukan korban itu Pak. Iya. Korban rayuan orang-orang kota seperti itu Pak. Iya, kemampuan bertahan orang-orang Cirende itu loh. Itu saya sangat kagum ketika tidak hanya dikelilingi oleh masyarakat kota, tapi juga fasilitas-fasilitas yang mungkin membuaikan. Ya. Yang membuat kita mungkin tidak lagi mau makan singkong tantangannya ya. Karena di sana ada menu-menu lain itu caranya gimana Kang? Bertahannya. Sebagai pemuda ya, Pemuda. Aduh. Bagi kami gitu ya, terutama kami para pemuda di Cirende, tentu ini sebuah tantangan ya Gus. Ketika kami berada di lingkungan modern, bergaul dengan berbagai masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Ya. Cara mempertahankan sangat mudah sebenarnya, Yaitu dengan makan singkong terus. sudah itu aja ya. Beda dari yang lain akhirnya. Bukan hanya makan tapi bertani singkong. Bertani singkong. Karena di sini kan boleh dikatakan masuk kategori ketahanan pangan, malah daulat pangan katanya. Daulat kan pangan. gitu. Merdeka Jadi emang lahir batin. Merdeka lahir batin. Tidak pernah beli singkong dari luar, dari mulai nanam, mengurus, diolah dan dimakan sendiri. Tapi ada nggak singkong yang dijual keluar? Acinya yang dijual sama turunan-turunan singkong kayak kue singkong dan lain sebagainya itu boleh dijual keluar. Jadi agak aneh juga kalau Indonesia darurat pangan. Kata orang Cirende mah cek saha darurat cenah ya. Saya pikir kayaknya di Cirende ini sigana ya nya. Acan pernah kalaparan juga namanya. Cing Belum beli aya pernah dongeng terjadi gitu. Kang Budi. Tah. Gus, Ya. di sini tidak pernah terjadi namanya kekurangan pangan, Ya. apalagi kelaparan. Karena sumber pangan itu bukan hanya di beras, bukan hanya di singkong, bukan hanya di jagung, tapi kita substitusi lah, bahasa kerennya itu beragam, bergizi, berimbang. Jangan salah satu makanan beras, kita ngumpul ke beras, begitu kurang beras kayak Ya, mau ya, kiamat ya, ya, betul. berburu beras. Iya ya. Maupun ke singkong padu ke jagung. Itu kan sebagai ilustrasi saja. Itu kan hanya di mata saja itu beras, ini jagung, ini singkong. Begitu masuk perut itu kan sudah nggak ada. Oh ini jagung, ini beras, ini singkong. Ya, Ya. Ya. pepatah orang tua kami tidak punya sawah asal punya Ya. padi, tidak punya padi asal punya beras, tidak punya beras asal bisa menak nasi, Ya. tidak menak bisa makan, tidak makan asal kuat. Maksudnya bukan tidak makan kuat, tapi walaupun kami tidak makan beras, Oke. makan singkong, kekuatannya sama. Ya, matanya sama, semuanya sama, nggak ada bedanya. Gitu. Berarti nggak ada Seperti itu. krisis minyak goreng di sini ya? Oh, enggak. Namanya minyak goreng dulu orang tua tuh ngolah dari kelapa kopra Oke. dibuat. Jadi dulu tuh nggak pernah ketergantungan terhadap yang luar. Kita bener-bener mandiri semuanya. Justru nih pertanyaan berikutnya menarik nih. Cara pengolahannya kumaha Kang? Kalau singkong di Jawa Tengah kan jadi tiwul itu ya. Ya, tiwul. Di sini kok jadi tadi makanan pokoknya tuh Rasi lah, beras singkong. nasinya singkong itu enak banget loh. Cara ngolahnya gimana? Nah mungkin Kang Yana lah sebagai generasi Cing. penerus untuk menerangkan. Aduh, iya. Kalau cara ngolah singkong, yang pasti harus bertani dulu, Ya. karena harus ada yang dipanen. Tapi saya nggak bertani dulu tadi, langsung makan. Bisa ya? Siapa yang mengharuskan? Belajar dari mana, Gus? Inilah kesaktian sufi ya. Datang langsung ada. Ya. Nggak harus nanam ya. Bang. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut dibuai rasa mantap. Senang mengenang hati puas. Jarum, jarum coklat
suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Mungkin justru generasi sekarang kehilangan kemampuan dasar bertani ya, Baya. Nah itu makanya kumaha tadi teh carana diturunkan ke generasi muda sehingga generasi muda tertarik. Kalau diturunkan tidak pernah, Kang Ya, Budi. ya. Leluhur kami, orang tua kami selalu mengajak ketika ke kebun, ketika mengolah singkong, diajak anaknya atau keluarganya. Diajak ke sarengan. Iya. Sasarannya. Kalau diturunkan kan ke lembah. Ya. Iya diajak, dituntun lah, dituntun supaya mereka bisa bertani. Nah, betul. Setuju. Jadi diberikan contoh akhirnya. Diberikan Faktual contoh. ya langsung. Masa panennya tiap berapa bulan, Mbak? Itu 1 tahun. Waduh berarti lamun di adat aya leuit ya. Di dia tempat penyimpanannya aya eta ge khususnya. Tapi tidak berbentuk leit, Kang Budi. Oke. Tapi berbentuk lumbung di rumahnya masing-masing. Oh di rumah Mas. Oke. Dan singkong ini di sini tidak menanam seperti padi. Oke. Jadi ada panen raya lah. Di sini mah nggak ada. Jadi Oke. tiap hari atau tiap bulan ada yang nanam, ada yang panen. Jadi tidak ada Masanya panen setahun raya. tapi tiap hari ada yang Iya, panen. gitu. Jadi ada berjenjang lah. Petak pertama ditanam, petak keempatnya sudah bisa dipanen dan seterusnya dan seterusnya. Menariknya masyarakat adat ini tidak hanya menanam, Hmm. Mang. Hmm. Ada ritualnya, ada upacaranya. Ketika Ya. nanam mungkin ada, ketika panen mungkin ada. Ya. Yang sekiranya masih bertahan di masyarakat adat. Ah eta bah. Jadi istilah Sunda mah sanuk-sanuk papalaku lah. Ya. Kita hanya menanam singkong, tapi kan yang membuat ubi singkong bukan kita. Ya. Ya. Ya, membuat buahnya makin lebat kan bukan kita. Kita hanya mengupayakan menanam, memupuk, memeliharalah sebagaimana mestinya. Ya. Tapi sebelumnya ya ada ritual-ritual yang boleh kata orang Sunda mah sanuk-sanuk papalaku lah, bahwa kita mau menanam ini diberikan Yang terbaik. hasil yang terbaik. Sesajinya apa aja, Kang? Sesaji. Biar detail. Ya. Kalau nggak tahu cari di Google. tahu mau tahu dah orang Cirende Oh ya. harus tahu. Harus tahu. Harus tahu. Wajib. Yang wajibnya itu kalau di sesajinya adalah niat. Walaupun medianya tidak ada, tapi niatnya ada. Bisa mewakili Bisa ya. mewakili. Semuanya. Ya. Tapi alangkah baiknya kata sesepuh, karena kita sebagai masyarakat agraris yang tumbuh subur apapun, biasanya leluhur kami yang diutamakan adalah bunga, Bunga. kembang. Sekarang. Iya, jadi bunga itu adalah simbol ketika mau panen, mau menanam, simbol wangi. Jadi harapannya ketika ditanam, ketika nanti tumbuh, dipanen, dimakan menjadi ciri wangi, saling mewangikan kebaikan gitu. Mengharumkan. Iya. Nama bangsa. Kemenyan, dupa. Kalau kemenyan jarang digunakan, di Kampung Cirende lebih menggunakan wewangian dalam bentuk minyak wangi, Minyak wangi. ya, dan bunga-bunga biasanya. Bunga. Mantranya naon ya? Eta mah kudu ka Abah Widi nu tadi meureun. Itu ada anggota kehormatan nggak sih di sini? Ngurusnya kemana ya? Jadi kalau urusan mantra biasanya hanya cek urang Sunda mah digerenteskeun, Kang, di jero hate. Ya. Karena Tuhan itu udah deket dengan kita dekat dengan Tuhannya. Teu kudu gogorowokan lah, Tidak perlu toa. Kudu gogorowokan. Tadi kan ya, walaupun tidak diusahakan dengan niat aja, Tuhan udah tahu. Iya. Nah, bah ieu nu menarikna di adat dieu tentu ada ti leluhurna gitu nya agar tradisi ini tidak hilang ulah poho kana wiwitanna. Tapi juga kan di sini tidak anti modernisasi. Begitu tidak. pula keyakinan. Ya. Nah, masyarakat di sini tuh keyakinannya beragam atau siga naon di dia? Ya kalau untuk masyarakat adat sih Ya. khusus ya punya keyakinan Ya. yang diwariskan oleh leluhur kami. betul. Ya, mungkin orang luar ngasih namanya Desuna Wiwitan. Ya. Kalau orang tua dulu tidak pernah dibicarakan. Ya. Amali lah. Oh Ya, iya iya. Jadi tabu untuk diceritakan urusan itu, tapi bahwa masyarakat kami punya ageman. Ya. Ada yang diyakini. Ya, ya. Nah, tapi kalau secara luas satu RW 10 ini ada Ya. berbagai Agama lah, bebas berbagai saja keyakinan. gitu. Ya. Ada Islam, ada bebas aja lah, merdeka Dan saja. rukun baik-baik Rukun. saja. Karena Maksud saya.
Karena Gus, urusan keyakinan itu bukan untuk diceritakan, Betul, bukan ya. untuk diperdebatkan, tapi untuk dilaksanakan saja. Ya, Semua keyakinan, semua agama bagus. Tidak ada yang mengajarkan yang, Yang tidak baik. terlahir ya hanya perilaku baik, Nah, perkataan baik gitu ya. Seperti itu. Belajarnya dulu memang dari leluhur. Bahasa orang tua itu tidak menggunakan textbook lah. Ya. Tidak menggunakan kitab, Kang Budi, tapi lebih ke lisan, turun-temurun sampai ke kami ini. Ya. Tapi kami yakini apa yang dikatakan orang tua kami itu yang terbaik menurut kami. Tapi kalau di adat Gusnya biasanya aya nu pantrangan lah sebat we gitu. Omat ulah jang eta mah misalnya gitu. Pamali lah tanapi naonnya anu turun temurun dugi ka ayeuna henteu gitu. Naon kinten-kinten, Bah? Ya sebenarnya mah yang dilarang-larang pasti yang berkaitan dengan hukum lah. Negatif, namanya negatif, Ya. namanya maling kayak gitulah. Udah pasti itu nggak boleh. Ya. Tapi yang namanya dipamalikan tuh secara khusus sepertinya nggak ada. Nggak ada dalam arti yang penting tidak melanggar pantangan tadi. Ya, Ya, contohnya kami bukan dilarang sebenarnya makan beras, tapi sesepuh kami istilahnya seperti puasa, jadi menunda lah. Kami dulu sawahnya cukup luas, padinya cukup banyak, tapi kenapa nggak dimakan? Karena buat kami padi itu diagungkan dan tidak dimakan. Seperti itu. Mang Budi pantangannya apa? Naonnya? Tah eta. Pantangannya ya jangan ketahuan bini gitu aja ya. Iya. Pantangan gitu. Boleh 4 Pak. Oh, boleh ya? Boleh 4 Budi ya. 12. 12. Nah, Bah, pernah terjadi di Kanekes misalnya. Sampai orang Kanekes Baduy itu memberikan surat kepada Pak Jokowi Wih, langsung presiden. ke presiden agar Baduy dicabut menjadi salah satu destinasi wisata. Oh. Karena ieu mah lain tempat wisata. Tidak mau diperlakukan sebagai Ya, objek tapi kalau wisata mau saja. hadir mah mangga we. Tapi kan narasi wisata itu jadi adat ini seolah-olah rendah. Nah, apakah si Cirende ini disebut oleh pemerintah juga sebagai destinasi wisata pemerintah setempat lah atau kampung adat we gitu ya, Mas? Ya sementara ini sih hanya sebatas kampung adat. Oh, Tapi mungkin karena posisi di tengah kota, Betul. tidak mungkin melarang-larang orangmu datang ke sini. Betul. Selama itu Menjaga tidak lagi. keluar ya. aturan Ya. adat di sini, ya mengomong wae. Ya. Jadi istilah mana yang perlu? Bisa saja ngomong gowai. Kebetulan istri saya orang Wetan, Mas. Gitu. Saya dapat orang Wetan istri saya, orang Jawa juga. Sama dengan Saudara kita. Saudara gitu. Balik lagi tadi pertanyaan Kang Budi. Jadi tidak bisa melarang-larang seperti itu. Yang penting tadi ada bahasa minum ke waktu mi pakai zaman. Ya. Zaman dulunya tradisinya tidak dihilangkan. Zaman sekarang juga boleh dihilangkan, tapi yang sesuai dengan adat istiadat yang sudah diwariskan oleh leluhur kami di sini. Mana yang perlu dikomersilkan lah, mana yang tidak perlu dikomersilkan gitu. Jangan urusan adat dikomersilkan. Yang tadi Iya. contoh kanekes dewek asa hanap-hanap ting dijual jeninya. Iya. Kami mau butuh duit, Iya, kan gitu iya. bahasana. Mohon. Kan gitu. Benar. Jadi emang kata destinasi itu ya merendahkan lah Ya, sebenarnya. langkah baik tidak dipakai. Angka ya untuk sudah aja adat. tidak dipakai kampung adat aja. Ya. Siapapun boleh mah datang Ya. ke sini. Tapi ada masanya dulu sempat tertutup ya masyarakat Cirende ini. Pernah pernah ya, Bah. Iya. Ketika kebetulan kampung Cirende sebelahnya dijadikan tempat pembuangan sampah Walah. sekota Bandung Raya. Jadi 22 tahun kita ya Terisolir. tertutup. Orang mau datang ke Cirende pasti Ya. merinding gitu. Baunya, lalatnya, dan lain sebagainya. gitu. Pada waktu itu cara bertahan masyarakat gimana, Abah? Ya bertahan masyarakat seperti biasa aja, bertani berternak lah seperti itu. Cuman mobilisasi keluar tuh sedikit berkurang lah. Itu 2005 ya. 2000 tanggal 21 Februari longsor TPL Gajah. Semenjak itu tidak dipergunakan sampai saat ini. Dampak positifnya ya Cirende jadi terkenal lah. Dengan TPA longsor keluarlah undang-undang tentang persampahan, Hari Sampah Nasional, seperti itulah. Dari cikal bakalnya seperti walaupun ex-TPA ini masih terbengkalai seperti itu juga lah. Jadi Eropea lah Gus, cek bahasa Inggris namanya. Jadi sama pemerintah ya dibiarkan begitu saja lah gitu. Tapi saya dengar-dengar ada juga wilayah yang tidak boleh dimasuki, Mang. Apa namanya? Hutan larangan ya? Nah emang di adat itu walaupun di Baduy di mana lah mungkin berada ya, karena kita hidup dengan alam nu ngasah manusia nu ngasuh. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kalau alamnya itu rusak, manusia yang di dalamnya juga udah pasti dengan sendirinya lah, kekurangan air lah, kelongsoran lah.
ketandusan lah dan lain sebagainya. Tapi kalau alamnya itu selalu dijaga, insya Allah lah berenangnya Ya. pasti akan lestari sepanjang masa. Nah makanya di sini dibagi ada beberapa bagian, ada leuweung larangan, tutupan, baladahan. Apa tadi? Larangan, tutupan, baladahan. Tutupan, baladahan. Nah, larangan itu yang tidak boleh diganggu gugat, hutan lindung lah. Hutan lindung. Walaupun Itu sedikit. di wilayah mana, Bang? Di atas. Di atas. Gunung. Itu yang tidak boleh di apa-apakan, biarkan saja dulu. Tutupan tadi untuk bercocok tanam, tegakan segala macam. Nah, untuk baladahan itu untuk tanam singkong, nanam berbagai makanan buat kita. Rada handapnya, Bang. Rada handap. agak Jadi sedikit. ada tritang tuh lah di situ ada 3 bagian. Saya pernah dijelaskan tuh soal tritang itu sama Mang Budi itu. Waduh. Cuman saya lupa. Ulangi enggak? Soalnya kurang DP waktu itu. Cicilannya kurang kayaknya Kang Budi. Kan Gus Chandra waktu itu minta transfer ilmu, transfer dulu baru ada ilmu. Ya, artinya gini Gus, kalau kita lihat satu ajaran besar gitu ya. Di kebudayaan Sunda itu kan dilakukan oleh semua adat masyarakat. Caranya beda-beda. Tapi kalau dengan tata kelola wilayah itu hampir sama tentang leuweung larangan tadinya, tutupan baladaheun dan lain-lain. Hanya yang menariknya kalau di sini baladaheun teh ngan eta singkongnya banyak. Iya. Kalau di yang lain kan mungkin terbentang sawah atau apapun. Pertarusan abdi maki sawah aya teh di urang. Masih ada sedikit. Masih ada Sebelum longsor itu masih luas. Begitu ke tumpuk longsor TPA habis sawahnya Eta teh urug teh ka sawah. sawah. Gitu. Iya. Loh, tritang itu tadi loh. Transfer heula cenah Gus. Karena dijelaskeun Gus. Jadi kayak ada 3 ketentuan. Ya. Apabila kita ingin dianggap sempurna. Ya, tritang tu dibuana yang dimaksud bahasa kerennya kosmologi gitu ya. Kosmologi. Pada saat kita dinyatakan hidup, yen manusia teh aya raga, aya rasa jeung aya ingsunna, aya nu ngahirupan. Ini harus gulangkep teta naonnya harus Gumulung. kudu gumulung. Menyatu. Nah, Indonesia kan menyatu. Kita sebelum acara juga tadi Menyatu tadi. bareng. Tuh. Ya. Harus menyatu. Kenapa? Contohnya, apabila raga jeung rasa ngahiji, tapi eueuh ingsunna, maka disebut mayit. Moal hirup. Mahirup. Lamun aya rasa ngahiji jeung ingsunna, tapi teu aya ragana, jurig eta. Jurig. Ya kalau raga ngahiji jeung ingsunna tapi eueuh rasa, nu gelo eta. Makanya disebut sempurna itu tritang itu. Tapi ini dari kosmologinya. Nanti ini diterapkan, diterjemahkan dalam tata kelola wilayah, tata kelola kehidupan, tata dharma, tata krama dan lain-lain. Nah, salah satu yang kita bahas barusan tritang itu di dalam tata kelola wilayah mengenai leuweung baladahan, leuweung larangan, leuweung tutupan gitu. Ini orang Sunda paham nggak? Masyarakat adat, terutama yang Sunda Wiwitan disebutnya, seringkali berpakaian hitam-hitam. Hitam itu kata orang Sunda mah hideung. Nah, tuh seorang bagi hideung. Hideung tulisannya hideung. Hideung. Ya betul. Jadi hitam itu hideung. Hideung itu hitam. Iya. Ruwetnya.
Kan ada warna hitam, Ya, ada ya. warna putih, ada warna merah, Ya. ada kuning juga kan ya? Ya, Nah itu apa maknanya, filosofinya? Naon? Filosofinya naon? Jadi hidung itu harus hidung lah. Contohnya tadi ajaran tidak usah disuruh-suruh. Oh. Kita juga harus hidung. Oh. Gayung bersambut lah. Hidung punya makna lain ya? Punya makna lainnya. Itu salah satunya. Oke. Tadi Rajin lah. kembali lagi ke warna tadi, ada warna Ya. hitam, ada putih, ada merah, Kuning. termasuk ada kuning. Itu bagian daripada ya warna kehidupan lah. Bahwa kita hidup itu asalnya dari tanah, dari api, dari angin. Oh, Dan sedulur dari papat ya kalau Jawa ya? Itu dasar hidup kita itu kan dari situ. Tapi kalau udah tidak ada 4 warna tadi atau tidak ada 4 unsur tadi, mungkin kita tidak bisa hidup. Pinter ya Gus saya. Ternyata punya juru bicara gitu. Saya nggak ikut kalau mau alat saya nggak ikut ya. Mempekerjakan orang tua. Ini calon yang wakil nanti. Ada. Itu dilihat dari segi budaya kami lah. Sunda. Menurut Gus Chandra, 4 warna itu kalau di Jawa mungkin ada Ya itu Ada warna yang sama atau Sedulur mungkin papat kali mau pancer itu sama. itu sama ya. Ya itu. Pancernya ingsun. Ing itu Di. Sun itu mungkin Sunda itu mungkin. Jadi di Sunda. Sunda mungkin. Mungkin Ya gitu. mungkin saja di Jawa ya. Ing sun. Ing itu di. Sun itu. Ing sun itu di sun. Sun di sini yang gitu ya. Pintar. Aduh. Panggil SPG. PG itu laporan Gus. Lain SPJ ya tempat tuh. Gering sok banyol kan. Sabrak diculik ya. Sabrak Orai disebutkan kan. Batur neangan eta orainya. Kene kalian. Aduh. Tapi kalau saya ini Gus ya, yang tadi diceritakan Abah itu dalam. Dalam itu gini, sebetulnya orang Sunda tanda kutip ya, berpakaian hitam, eta teh cek saha, gitu kan ya? Ya. Kalau kita cari teknologi zaman Hindia Belanda, ini baju hidung. Lalu siapa yang menyebutkan orang Sunda berbaju? Ternyata terdokumentasikan. Jadi di dalam sebuah perjalanannya Vasco da Gama, bukunya Suma Oriental, di situ ditunjukkan bahwa Abraham di Albuquerque bertemu dengan seseorang, Maharaja Sunda gitu ya, keur macul di sawah, pakai baju hidung-hidung, bawa kaneron, diikat. Itu dituliskan. Jadi yang bisa membuktikan bahwa orang Sunda bajuna hidung itu sebetulnya tulisan itu. Oke. Literatur mah tidak ada lain dari situ. Karena kalau zaman teknologi foto gitu ya, belum ada yang mendokumentasikan. Artinya tahun 1400 itu tulisannya. Nah, di luar tadi kalau kita bicara kosmologi, betul kata si Abah bahwa hidung ngawakilan tanahna, beureum ngawakilan seuneuna, kuning mewakili anginnya dan putih mewakili airnya. 4 dat cenanya ieu nu cikal bakalna urang ngahirupan plus pancerna gitunya. Nah, di dalam tangtukna kahirupan anu katingali dohir yang kelihatan secara lahir dina kahirupan aya raga, aya rasa, aya insuna tadinya. Jadi ada hitam, ada merah, ada putih. Maka itu yang suka dijadikan simbol. Kuningnya tadi kan angin, tidak kelihatan. Tapi aya. Aya, lamun daun oyag eta ya angin. Angin ini kita ibaratkan yang masuk ke dalam diri kita unggal poe, nu eueuh batasna ya. Masuk gitu kan. Nah, ini disimbolkannya kuning. Tapi di dalam wujudnya tidak pernah ada. Makanya merah, putih dan hitam. Tapi pada saat kuring ninggalkeun kurunganana, orang ini meninggal. Just artinya si angin tadi keluar, baru ada bendera kuning. Ada simbol bahwa ada angin yang keluar. Karek aya bendera kuning. Berarti dulu kuningisasi itu pelambang kematian ya? Eta mah beda deh politik. Beda mau cari minang, beda deui. Beda deui eta mah. Eta kan ya. Pinter ya. Juga di wetan sama, opat sadere kalima pancat. Memang eta, cuman mungkin cara penyampaian yang beda-beda. Ya. Sama aja. Ya saya tidak akan nerangkan, saya bukan narasumber. Oh iya, iya, iya. Iya, Mas, Saya kan yang host, ya. Terangkan. Alat musik aja kalau gitu, alat musik. Ini ada angklung, gimana ceritanya kok ada angklung di sini? Tata. Juru bicara lagi. Angklung bercerita. Iya, ceritakan soal Oh, angklung. diceritakan. Ya. Aya kesenian anu we di dieu. Tah, anu itu atuh Kang. Nu babari, nakal anu ngerawa. Kok kalau sama-sama Sunda enak ngomongnya ya? Ada kesenian apa saja di sini? Bahasa Indonesia. Jadi saya ingin menjawab Ya. yang gampang. Ya. Ada angklung buncis. Buncis. Buncis bukannya dimakan ya?
Itu mah Itu buah buncis. Itu buah buncis, sayur buncis, Sayur yang buncis. dimakan. Oke, ini angklung buncis. Ini mah namanya angklung angklung buncis. buncis. Oke. Jadi kata orang tua itu buncis itu singkatan. Kayak SD. Sekolah dasar. Dasar. Oh, gitu. Buncis apa? Singkatan apa? Singkatan sama. Kayak SMP gitu. Singkatan. Singkatan itu juga. Singkatan apa buncis itu? Bunyinya apa? Cisnya apa? Buncis. Kata Kang Yana, buncis teh jelas singkatan. Ya. Contohnya SD. SD. Singkatan apa? SMA. Tuh iya tuh si Kang Yana tuh itu. Singkatan naon? Buncisnya naon cenah kan Berarti buncisnya. dirahasiakan ya. Ini sedikit bicara nyebelin ya orangnya. Apa singkatan apa? Takut pundung nggak kesini lagi. Jangan pundung. Ya. Kalau sudah dijawab, ya Gus. Ya. Jangan lupa ditransfer. Buncis Ya. Itu singkatan. Contohnya SD, SMP, Abuna naon, cisna naon gitu kan. Untung ada bapaknya di sini. Nah. Islam. budaya nurut ciri Sunda. Boy, bagus gitu loh. Budaya nurut ciri Sunda. Oke. Eta angklung buncis. Nuhun. Nah, terus aya angklung naon deui? Wortel. Singkatan juga. Tapi ntar dulu ukur angklung buncis pan teu. Aya sabaraha jenis angklung Kang di dieu? Mau dijawab? Heeh. Serius. Bukan saya ingin tahu Ya. kapan dimainkan dan apa bedanya angklung buncis. Soalnya tadi pan di dia cenah angklung buncis mah Ria mah angklung biasa. Oke. Nah, apa bedanya gitu tah? Ya. Ramadan. Kan Sufi mah kudu sabar. Ah, iya. Oh, itu. Diem aja. Ada. Terangkan we Kang, terangkan Sok Kang. terangkan Kang Yana. Dijawab. Ada. Kok jadi dirinya? Lu deket gua aja deh dia sama. Emosi Kan kalau. tadi pertanyaannya tah ieu we nu gampang ya. Anger tengah jawab-jawab ya. Ada. Pasti Kang Budi upami perbedaannya. Ya. Kalau Enggak usah ngeliat saya. Aku udah berusaha nggak ngeliat ini. Konsentrasi kita lah, konsentrasi. Oh gitu. Oke. Pasti Marah, Gus. beda. Marah. Gitu. Gus, ada dalilnya. Tuhan menciptakan Dajjal dan Kang Yana untuk menguji keimanan kita. Untuk menguji. Gini Gus, kan Ramadan sama Kang Yana aja kalah apalagi dengan ujiannya. Wah, Gus Dur tanya. Pasti beda. Pasti, aku juga tahu pasti beda. Ya. Bedanya apa? Oke. Kang Yana. Gus. Ya. Gus. Ya. 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 Saya teh ingin ditransfer ilmu gitu. Ya. Supaya tidak salah jawab. Ya. Jadi Kang Budi mah kayaknya lebih tahu dari saya. Teu apal. Oh, walaupun saya dosen musik, tapi bukan spesialis tradisi. Justru menariknya angklung buncis mah katanya gitunya dipakai untuk acara tertentu. Nah, makanya saya ingin nanya pami di Cireundeuk di kaluargeuna teh pas acara naon gitu. Nah, Seperti itu. insya Allah. Kalau udah di tengah acara gini bisa ganti narasumber nggak? Gini. Langsung loncat ke instrumen lain coba. Saya. Bah, ada kendang nggak Pak di sini Pak? Emosi pengen mukul. Bukan gendang di sini, lebih ke dog. Jadi kan angklung buncisnya diiringi oleh dog juga. Jadi Kang Yana pura-pura nggak tahu sebenarnya. Ya. Jadi kurang lebihnya begini. Kalau Sebenarnya angklung apa? buncis Ya.
dipakai untuk acara-acara tertentu lah. Seperti kita ada bahasa orang luar tuh serentahun, syukuran kampung. Serentahun, lah. ya. Angklung Bugis itu tidak seperti angklung yang umum Ya. lah. Ya. Nadanya juga nggak bisa nada yang berirama nasional lah. Pentatonis, Jadi ya. lebih ke tradisi aja. Ya. Jadi nggak bisa digabung dengan yang lain jadi pakusut gitu. Acara-acaranya itu kawinan, terus kematian, terus apa enggak, aja? jadi kematian tuh tidak pernah diiringi. Orang lagi duka kok diiringi angklung. Gimana? Gus Dur itu. Ya, Gus. Gak ada ya? Enggak ada lah. Orang lagi duka kok di Iya nanya boleh tapi tidak perlu dijawab sepertinya. Ya. Karena ada keyakinan sufi juga yang begitu, Bah. Ada yang pakai musik loh. Karena menurut para sufi itu justru kematian yang paling ditunggu untuk menuju keabadian. Jadi ada aliran sufi tertentu yang melarang kita bersedih. Karena itu yang paling ditunggu. Itu contohnya Kiai Haji Hasan Mustafa. Di dalam amanatnya lamun kaula mawat cenah hayang dikenangan. Ya, pada saat beliau meninggal itu kan di gumrang-gambreng macam-macam cuman dog-dog nu di dieu sama angklung buncis tadi bukan untuk dipakai itu. Di Jawa juga ada kelenengannya, soalnya ada karawitannya sebelum pemberangkatan jenazah itu. Makanya kan kita bertanya kepada masyarakat adat, apakah juga ada tradisi seperti ini? Nah, jadi kalau untuk urusan angklung Bugis itu nggak ada. Untuk acara seperti itu, tapi lebih ke syukuran lah. Kalau yang satu suro apa? Ya satu sura itu salah satu syukuran kampung adat di sini. Biasanya ada ritual lah. Nah, nanti ada puncak acaranya baru urusan lebih ke musik tradisi dan yang lainnya. Seperti itu. Lebih dalam lagi boleh ya? Tarian ada nggak, Pak? Jangan dalam-dalam nanti nyemplung. Ada Kang Yan lah yang sebenarnya Kang Yan semua tahu. Beliau yang ngarang-ngarang. Sakti saya Gus ketika dekat dengan Gus Chandra tiba-tiba kok aneh ya. Jadi pinter saya. Pinter itu singkatan loh. Kayak SD, SMP. Aduh. Tariannya ada nggak tarian Man, di sini Man? Tarian ada. Contohnya serius ya, kami sebagai masyarakat agraris biasanya menggunakan angklung sebagai media rasa syukur atas limpahan berkah Tuhan dengan sukacita karena Yang Maha Kuasa sudah memberikan anugerah bisa hidup, bisa makan, minum dari alam sekitar. Itu ada tarian tertentu atau ukur ngengklak gitu, bersukaria gitu. Rahasia itu teh Kang. Tah kan, iya pandangan teh tidak boleh dibeja-beja. Apa itu? Rahasia, Enggak, rahasia kan maksudnya yang bahasa dirahasiakan apanya? tarian. Ya kan ya. Ya, Iya. Sakral berarti Pak ya. Seperti kalau di Jawa ada tarian bedoyo ketawang itu tidak boleh ada yang belajar kecuali penari yang memang ditugaskan. Pada saat itu ada karuhun kalau istilah sini ya mungkin ya yang terlibat dalam tarian bahkan dipercaya merasuk ke salah satu penari dan memimpin tarian itu. Ya. Biasanya ketika ada penobatan raja itu yang menari tidak boleh perempuan yang sudah menikah, harus masih gadis, harus berpuasa dan lain sebagainya, dan musiknya sangat pelan, tariannya sangat pelan sampai 2,5 jam, Mbak. Gerakannya pelan, tapi mistis sekali. Nah itu tidak bisa dipelajari, karena sifatnya rahasia itu. Oke, mungkin sama. Tapi kalau dinas seni gitu, ada tari, ada bunyi tadi ya. Nah, aya teh bentuk sanes di luar dari instrumen dan tari. Aya. Nah, naon tah? Rahasia sami. Rahasia deui wae mah ya. Benar.
Jadi ya tadi mana yang perlu dipertontonkan atau dipublikasikan buat Ada yang juga yang luar, tidak. ada juga yang tidak. Lebih menjaga ke cek bahasa keren supaya orang sini nanti leungit lah. Iya, iya. Tuh. Iya. Seperti itu. Kalau terlalu banyak dieksplor keluar kan campur jadi campur sari nanti. Ya. Ya. Berarti sebetulnya ada kekayaan bunyi, ada kekayaan gerak yang memang unvaluable kata kerennya. Harganya itu sudah tidak bisa ditawar deui. Iya. Pamali weh, geus gitu tah. Di Keraton Solo juga ada di dalam ya. Kondorasan, apa? Kondorasan itu yang khusus mengurus sesaji. Gak boleh belajar orang luar juga. Kalau butuh ya kita yang bikinkan gitu, Bah. Nah, Tapi belajar sama sekali gak boleh karena sifatnya yang sangat rahasia itu. Pilihannya tinggal satu kan. Apa? Menghormati cara masing-masing untuk melestarikan kebudayaan. Nah, gitu. Apalagi yang menarik kalau yang menarik mah buat saya, iya generasi muda nah satuhu naon, sapaheut naon karena aturan-aturan adat di dia. Karena tadi kan diajaknya ningali gitu. Itu kan sudah jadi kebiasaan. Nah tiba-tiba muncul satu perubahan misalnya. Itu gara-gara apa dan sekuat apa mereka ini menjadi iya teh gogoda teh di dia gitu. Di lemur iya jang generasi. Susah ya Gus. Pertanyaannya Dosen. berat gitu jawabnya. Wah ento atuh. Coba ya dikilau gerak. Jadi itu sebenarnya tidak bisa dijawab dengan mudah, Kang Budi. Mohon. Saya pewaris gitu, susah itu sangat berat. Tanggung jawab moral, batiniahnya berat gitu. Ya. Hari ini saya menjalankan apa yang pernah leluhur kami lakukan. Semoga tidak melenceng dari nilai-nilai dasar yang diwariskan oleh leluhur kami. Seperti apa ajarannya? Berat, tidak mudah tadi itu. Ya. Karena tidak bisa disombongkan, tidak bisa dibanggakan. Hari ini berjalan begitu aja dengan keikhlasan. Walaupun banyak godaan, tantangan tadi, dan yakin setiap apa yang dilakukan Gus bagi saya secara pribadi adalah bagian dharma saya, tugas saya, dan semoga ya menjadi kebaikan buat secara pribadi, mungkin bagi orang lain, memberikan spirit untuk tetap sebagai bangsa, sebagai bagian dari manusia. Saya orang Sunda, harus bangga. Tidak pernah orang tua saya ketika ditanya gitu, ingin melahirkan saya gitu, Kang Budi. Tapi tiba-tiba saya lahir menjadi orang Sunda. Anugerah ya Kang? Anugerah, banyak yang saya harus pelihara. Tidak mudah gitu. Karena mungkin lingkungan sekitar kita sudah tidak sadar itu semua. Padahal kita bicara tentang ketuhanan ya. Tentang kita manusia yang tidak punya apa-apa. Rambut dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak ikut punya. Tapi hari ini gitu banyak juga gitu yang merasa punya saya gitu. Rasa kemanusiaan hilang, rasa kebangsaan hilang. Bisa jadi akang-akang atau yang menonton hari ini ya, generasi kita akan kehilangan identitas jati dirinya karena bukan salah orang tua mendidik gitu, tapi kesadaran kita dalam menjaga mulai hilang gitu. Selalu beranggapan nilai tradisi leluhur kita itu dianggap mungkin dikelas-kelaskan gitu ya. Padahal tidak ada gitu semua. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Orang tua selalu bilang gitu ya. Lamun maneh cenah geus bisa metik rahasia pangeran, bakal bagja anu kapanggih cenah gitu. Tidak mudah itu. Tidak mudah. Nah, kalau dari cariosan barusan Kang Yana itu sudah tergambar beratnya tuh seperti apa mempertahankan ya kan. Kerentanan itu selalu ada juga. Kalau saya sih tidak akan bertanya, tapi jadi malah berharap generasi-generasi di bawah Kang Yana bisa jauh lebih kuat lagi karena godaannya ke depan makin lebih keras. kuat. Dua, kita lihat secara demografi perluasan kota tadinya kan orang makin nyeret nih. Nyeret tuh makin ngegeser hampir mendekati ini. Jadi tentu rai-raina Kang Yana, anak cucu kita ke depan
lebih kuat lagi kalau ilustrasi ini tadi dari Kang Yana merasa berat. Zaman Anjeunna Ngora, zaman beliau muda, apalagi yang berikutnya. Mudah-mudahan kampung adat Cireuneuh mah tetap tuh karena Kita kasih giliran nih teman-teman yang generasi muda ini untuk bertanya. Mumpung kita sedang banyak belajar tentang Cireuneuh. Ya, udah lancar ya Cireuneuhnya ya. Cirendenya udah mulai lancar. Udah lancar. bukan rendahnya, rendah. Silakan yo. Kumaha carana mempertahankan tradisi sareng mengajarkan ke generasi berikutnya di kampung adat ini. Bah, kumaha ti abah heula, cing. Kami dilahirkan sebagai orang Sunda, Jawa Barat lah mungkin ya. Bukan kehendak kami, tapi udah suatu anugerah dari Sang Pencipta bahwa kami dilahirkan sebagai orang Sunda. Berarti hukumnya wajib, Gus. Iya. Mempertahankan adat istiadat, budaya jeung sajabannya dengan semuanya. Keluar dari situ berarti kita hianat sama Yang Maha Kuasa. Wah, iya. Ya, Berat bener sekali kan? itu khianat itu. Iya. Karena saya jadi orang Sunda tadi Kang Yana, bukan kehendak kami. Bukan kehendak orang tua kami. Kata Kang Yana, dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut kita nggak punya apa-apa. Ya, kata Kang Budi tadi, udah anginnya hilang mah kasih benar kuning, nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada harganya. Seperti itulah. Mungkin salah satunya kan gambarnya seperti itu. Kami mempertahankan itu karena itu tugasnya. Seperti itu. Giliran Kang Yana. Dijawab. Oh dijawab. Tapi jangan terkesima ya. Tadi itu sandiwara sebenarnya saya lumayan pernah belajar acting. Saya paham, makanya saya merespon. Gitu. Seolah-olah saya terpengaruh juga. Acting juga. Siap Gus. Kapan-kapan main drama bareng yuk. Boleh Mas. Judulnya Buaya Putih. Buaya Putih. Nggak apa-apa. Nggak akan Harusnya putih buaya. Oh gitu ya. Beda ya. Mohon ya Kang, mungkin Abah tadi sudah menyampaikan dengan gamblang ya. Mungkin saya secara pribadi aja ini sebenarnya cara mempertahankan atau bagaimana kita melestarikan ini yang dewasa harus menjadi contoh. Saya belajar menjadi contoh yang baik dalam melestarikan apa yang diwariskan oleh leluhur kami. Saya secara pribadi tidak pernah mengajak siapapun gitu, memberi contoh, mengingatkan aja. Ketika mau digugu, ya mangga. Ketika tidak digugu pun, saya sudah menyampaikan amanat dari leluhur saya, dari sepuh saya, tidak menjadi sebuah, kalau dibilang dosa, mungkin tidak menjadi dosa. Saya sudah menyampaikan kebenaran tadi. Wajibnya sudah gugur ya, sudah Wajibnya disampaikan. sudah gugur. Jadi selesai gitu. Tidak punya beban ketika mungkin Gus besok akan dipanggil ya. Panggil saya. mau sama siapa? Mau dipanggil juga? Mau dipanggil? Wih, Roy. Kenapa tuh bisa sama masyarakat adat itu harus hati-hati jawabnya. Ya. Saya bukan cowok panggilan. Berbasis pada teladan yang baik. Ya, justru yang berat mah saya. Saya itu hidupnya kan di urban. Kalaupun Sunda, pernah disebut sebagai Sunda Priangan. Gabungan dari berbagai budaya yang kita menyebutnya orang gunung gitu ya. Karena ari kota Bandung mah kan memang 16 rumah pertama itu bule sadayananya, dapang berokan apa tuh rawa. Nah, barulah kata mereka tuh aya orang-orang gunung datang anu ti kulon kaler kidul wetan, sehingga muncul budaya baru nu disebutlah Sunda Priangan. Nu tadi nu aya menak, aya cacah cenah segala macamnya. Maka orang-orang Sunda urban itu harus banyak belajar lagi gitu kamudikna Ke awalnya lah. ke awalna gitu ya. Kan ada orang ngomong gini, mudik teh kembali ke udik, cenah orang udik orang kampung jeung sajabana. Itu tidak pernah mencoba mencari di kalimat lain. Padahal yang dimaksud mudik itu kan ada kata lain, hilir mudik. Oh berarti eta kebalikanna hilir hulu. Berarti mudik teh hulu. Ya. Bibit buit cikal bakal maksudnya saya ingin mencari bibit buit abdi di mana sih? Oh bapak orang teh Sumedang cik orang ulin ka itu hayangnya siga naon. Nah yang lebih sulit saya ini nih tantangannya teh berat. Harus banyak belajar ka dieu ka mana. Karena sudah terakulturasi tadi. Nah, kebanyakan memang yang mengawali kehilangan jati diri saya tadi tempat-tempat urban.
Mudah-mudahan teu nepa gitu ke pasisian gitu kan. Bahaya ya urbannya kalau urbannya. Nah, itu bahaya gitu. Walaupun sekarang banyak nuti lembur menganggap kota itu adalah modernisasi. Kota itu adalah inovasi dan lain-lain ya. Boleh saja, bukan tidak boleh. Ya. Tapi tadi saya setuju terhadap cariosan Abah tadi. Nginung ka waktu, mi bapak ka zaman. Dia tetap kudu ngigelan bahkan ngigelkeun mun bisa mah. Ya, Mugi atung kaya nu bisa ngigelkeun di dia ya. Iya. Tapi lembur kampung adat dia nya jadi presiden dah. Kagok ngigelkeun dah. Ada pertanyaan kedua, silakan. Oke. Yo. Abdi kantos ka dieu ka puncak salam. Sahana teh teu kengeng ngangge sendal atau sapatu. Abdi hoyong terang naon sababna gitu Dijawab. Oh iya, diperintah dulu Gus. Iya. Kan Gus sebagai Host. apa host itu? Hostnya banget. Pembawa acara. Pembawa acara. Ya. Kalau ke host apa? Wakil nu maot. Jawabannya gampang. Oh iya. Karena dilarang. Cekap eta. Rekam. Ya. Ta eta Kang, walarana. Aya nu menarik. Kan abdi mah kalaresan ti sastra Kang. Larang. Cek orang wetan iki regane larang. Mahal ya. Aya martabatna, aya derajatna. Iya. Atau aya perboden dilarang. Naon aya larang teh? Larang teh sakral. Mulia ya. Tah, aya derajat. Jadi lain jelaskeun sebenarnya malakonkeun. Gitu kan ya. Pokoknya mah disakralkeun we. Intinya mah lebih ke menjaga lingkungan Kang. Ya. Aing ngangge sapatu memeureun Kang kamana we akang ngapraktenya. Ya. Tapi mah minta ngangge sapatu mah kan akan pasti nuturkeun jalan nu aman nu aya lah. Ya. Nu tadi teh saresna mah teu kada dicarioskeun Ya. entos dilarang nya entos dilarang we Kang. Ya. Model akang perboden. Cobiannya ku akang langgar Kang jumpritnya. Priet aya polisi. 50.000 Kang. Kita jawab. Ku akang taros ka polisi. Kunaon abdi diprit? Pan dilarang. Sekarang larangan-larangan oke di kotanya nu teu kedah dijelaskeun, tapi aya nu menarik. Apal di kota mun di trotoar. Suka ada tiang. Gambar S dicoret. Naon cing eta? Dilarang sujud Kang. Dari saya nu gelo atuh di dieu. Eta mah trotoar. Tempat tumpang. Ya, jangan sujud di sini. Kalau yang P dicoret. Dilarang papang. Di toilet. Bener. Ngagugu we nya. Jangan ditanya kenapa ya. Pokoknya harus ditaati aja larangan itu ya. Tidak ada yang jaga. Pertanyaan terakhir saya tentang ikat kepala. Udeng. Itu apakah ada cara-cara mengikat yang berbeda-beda sesuai dengan cing di dia kumaha. tingkatan di masyarakat, kalau bertingkat-tingkat atau kedudukan sosial atau gimana? Ya. Kang Yana lah. Coba Kang Yana. Ada beberapa ikat yang perlu disampaikan mungkin Kang. Ya. Saya ya Gus. Iya, Ujian terus Gus. Ujian. Semoga tidak salah jawab ya. Amin. Lo malah ketawa terus. Dijawab. Oh dia. Kok Gus juga ketawa? Ya kan sopan. Narasumbernya ketawa ikut ketawa. Menghargai. Dari dalam hati itu? Dari dalam hati, tidak acting. Oh tidak acting. Nggak ada ini. Kok malah wawancara saya? Balik. Iya Gus. Dijawab ya. Jawab. 1, 2, jawab. Ya. Yang mana? Eta. Bukan eta, iya. Beliau yang. Aduh. Ikat. Ikat. Kebudayaan ikat itu kebudayaan tinggi kan, penanda dari peradaban juga, Pak. Nah. Ya. So Kang Yana di walar. Ya. Iket pengertian bahasa Sunda bengket Oke. atau pengikat. Apa yang diikat? Apakah Bengket, kebersatuan hati masyarakatnya, ataukah keyakinannya supaya tidak pudar oleh zaman, atau apa yang diikat? Dua-duanya yang barusan
mendekati kebenaran. Oke. Udah dijawab sebagian gitu ya. Ya. Ya Gus. Tapi ketika leluhur kami orang tua, saya belajar dari para sepuh gitu. Ternyata yang diikat itu kepala gitu. Kepala. Bahasa Sunda nama sirah. Sirah sama, sirah ya. Apa? Sirah. Apa sirah? Kepala. Bukan. Apa itu? Mastaka di sini mah. Sama di Jawa juga mustaka. Lambang dari mahkota kan. Iya. Kepala itu. Beliau lebih pinter gitu, sangat tidak ada memang udah aduh, iya. Harus mau tuh dia. Membawa acara. Kata orang tua, kepala itu sering diartikan dengan silah ngiket mustika dina mastaka cenah. Jadi ternyata gitu yang mempengaruhi perilaku baik buruk manusia itu ada di larangan dari leher ke atas. Panon ulah satinggali-tinggalina lamun lain Tempoeunana. Nunjuk-nunjuk aku nggak ngerti. Panon, mata, Mata. jangan dipakai untuk melihat yang tidak diperuntukkan dilihat. Oke, Gitu. paham ya. dilanjutkan ya. Lanjut. Ya. Iya. Sebenarnya di kepala itu terdapat panca indera intinya ya. Ketika mendengar, ketika melihat, ketika merasakan, ketika mengucapkan akan mempengaruhi perilaku kita. Kata orang tua mah ya diikat cenah supaya ulah ngencar gitu. Ya. Jadi ngencar Supaya itu ngahiji. ya, filosofi dari ikat itu sebenarnya bukan masalah kainnya, tapi tujuannya ya, untuk mengikat nilai-nilai kesadaran. Jangan sampai ketika akan melakukan sesuatu perbuatan tidak dipertimbangkan kita nanti dibengket komo anu baongna gitu. Ya. Caranya mengikat apakah beda-beda apa? Beda sih. Itu bagian daripada budaya mungkin kamu ya, kebiasaan. Istilah orang tua mah ada yang barang bang semplak, ada borongkos nangka, dan lain-lain lah sebenarnya. Tapi yang filosofi tadi Kang Jana bilang itu hanya untuk mengikat apa yang mustika kita punya. Prinsip utamanya di situ ya. Itu yang tadi panca indera itu kalau tidak diikat bisa aja kan zaman sekarang kemudian apalagi Kang Budi zaman urban. Mata kita tuh melihat hitam, tapi mulut bisa aja bisa merah. Nah itu maksudnya. Berarti sudah keluar dari ikatannya. Tapi kalau di dalam ikatan itu sendiri mohon maaf Kang Yana mungkin namahin ya. Tapi mohon apa yang diucapkannya A begitu ngelirik bisa jadi B. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Istilahnya tidak ada dusta di antara panca indera kita. Sepertinya itu. Dan itu seolah-olah juga pengingat bagi saya harus mulai belajar lebih tegas lagi pada diri sendiri untuk mengikat panca indera, melahirkan teladan-teladan bagi saya sendiri dan bagi generasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa kita memasuki Kembali walau berlari pastikan mati. Takkan diam walau berlari pastikan mati.